Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Nadine Elektro, tutorial perbaikan seputar elektronik. Bagi kawan-kawan yang baru menemukan channel ini, jika dirasa bermanfaat silahkan di subscribe ya. Dan bagi subscriber, saya ucapkan terima kasih sudah klik dan view video ini. Semoga kawan-kawan semua selalu diberi kesehatan dan dibarokahkan rezekinya, amin. Oke, pada kali ini saya akan mencoba membuat sesuatu yang insya Allah bermanfaat ya, terutama bagi para teknisi, yaitu saya akan membuat tester lampu backlight ya, tester lampu backlight dari barang-barang bekas yang sudah saya cabut ini dari TV ya, dari TV Cina sudah saya cabut alat-alatnya. Yang pertama yaitu ini adalah trafo driver horizontal ya, trafo driver horizontal, dan ini kapasitor. Ini kapasitor damper, ini saya seadanya yang ada di TV. Ini dengan nilainya yaitu 103 1600 kilovolt ya, berarti 10 nano ya. Ini 10 nano 103J ya. Oke, dan kemudian ini untuk tambahannya yaitu transistor. Ini transistor dengan serinya yaitu TIP41, atau bisa juga kawan-kawan menggunakan TIP 3050 ya, 3055 ya. Dan ini dioda ya, dioda bebas mau menggunakan IN4007 atau FR154, yang penting yang ada di cabutan di TV ini bisa ya, bekas out di sini bisa ya diambil. Kemudian ini ada transistor. Ini ada transistor dengan nilainya yaitu 22 kilo ohm, merah-merah orange ya, warnanya merah-merah orange, 22 kilo ohm. Bisa juga dengan 10 kilo ohm, 10 kilo sampai 22 kilo bisa. Kemudian ini satu buah lagi transistor dengan nilainya yaitu 1 kilo ohm. Kemudian ini elko bebas ya, elko bebas mau 16 volt, 1000 mikro atau berapa, yang penting di atas 10 volt ya, bisa 16 volt bisa. Oke, mari mulai kita rakit alatnya. Oke, pertama ini untuk trafo bekas driver horizontal TV Cina ini ada 5 buah pin. Yang 1, 2, 3 pin ini berarti ini untuk lilitan sekunder ya, dan untuk yang 2 pin ini primer kalau tidak salah. Kalau salah mohon dikoreksi. Oke, lanjut. Oke, pertama-tama kita jumper dulu dari pin yang sekunder ke primer ini, kita jumper ya, 2 kaki ini. Oke, kita jumper pakai kawat saja. Oke, selesai. Kita jumper seperti ini ya, yang 3 pin sebelahnya kita jumper ke sini. Lanjut, kemudian kita siapkan transistor ini, TIP31 atau TIP 3055 bisa ya, bekas power ampli bisa ya, yang penting ini jenisnya transistornya NPN. Oke, kemudian kita siapkan dioda tadi, dioda ini ya, bisa IN4007 atau FR150 bebas ya, diodanya bebas. Kemudian pada pin plusnya kita solder ke kaki basis ya, plusnya kita solder ke kaki basis transistor
TIP 4131 atau 3055 ya, seperti ini. Dan untuk minnya kita solder ke pin emitter. Seperti ini ya. Oke. Ujung ke ujung ya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa terlihat seperti itu ya. Oke, setelah tersolder begini, ini plus ke kaki base, yang minnya ke kaki emitter, ujung ke ujung ya. Oke, lanjut. Kemudian trafo ini yang sudah kita jumper tadi, untuk kaki yang ini ya, untuk kaki yang primernya, sekundernya yang ujung sini, kita solder ke pin kolektor transistor ya, seperti ini. Ini sengaja saya tidak memakai PCB biar lebih mudah. Nanti akan saya revisi pada video berikutnya. Jika banyak yang suka pada video ini, saya akan buat lagi dengan revisi memakai PCB dan include nanti ke dalam tester ya. Nanti akan saya masukkan ke dalam tester. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian untuk dioda satu lagi, ini diodanya bebas ya, pakai FR, pakai IN, bebas. Yang ada aja, yang ada di mesin Cina kita gunakan yang bekas-bekas aja ya, biar hemat. Kita solder pin minnya yang tidak ada garisnya ini ke sini ya, ke bagian sekunder ya. Nah, seperti itu. Mungkin bisa terlihat. Nah, seperti itu ya. Ini untuk plus min sini ya. Oke, lanjut. Oke, kemudian untuk kapasitor ini boleh bolak-balik ya kita pasangnya, karena untuk kapasitor damper ini tidak ada polaritas, boleh dibolak-balik. Untuk pin satunya kita solder ke plus ini ya, plus yang dioda ini yang di atas, yang tertuju ke pin base ya, seperti ini. Oke, seperti itu. Kemudian untuk kaki satunya ke plus dioda juga ya, dioda yang sini. Oke, mungkin bisa terlihat seperti itu. Kemudian kita lanjut dengan resistor. Ini resistor yang 1K ya, 1K coklat hitam merah ya. Ini nilainya 1 kilo ohm. Kemudian kita solder ke dioda ini ya, plus. Nah, seperti ini. Kemudian untuk resistor ini yang 22K ya, 22K merah-merah oranye, atau paling kecil bisa pakai 10K ya, 10K yaitu coklat hitam orange bisa ya, karena semakin kecil nanti transistornya panas ya. Oke, sekarang ini juga kita pasang bisa bolak-balik ya, karena untuk resistor tidak ada polaritasnya, tidak ada polarisnya, tidak ada min plusnya ya. Untuk kaki satunya kita solder ke sini ya. Nah, ke pin yang tadi sudah di jumper ya. Kemudian untuk kaki satunya kita solder ke sini juga. Nah, sini. Oke, bisa terlihat ya. Nanti untuk kawan-kawan bisa dirapikan lagi. Dan kemudian untuk elko, elko ini juga mau pakai atau tidak mungkin bebas ya. Untuk lebih baiknya kita pakai, karena ini untuk stabil arus input supply-nya, nanti supply buat rangkaian ini. Untuk plusnya, kita solder plus yang ini ya, yang tidak ada garisnya, yang ini plus
kita solder ke sini ya. Kita satukan dengan sini, boleh sebelah sini, karena sebelah sini sudah ada R. Kita solder sebelah sini. Dan untuk kaki minusnya, kita solder ke sini, ke pin transistor di emitornya ya. Nah, di sini. Oke, sudah. Nah, ini sudah jadi rangkaian kita ya. Tinggal nanti kita tes. Oke, kemudian kita siapkan 2 buah kabel ya. Ya, merah dan hitam boleh, biar tidak tertukar. Ini fungsinya nanti untuk input tegangan rangkaian ini ya. Dan untuk plusnya, kita solder di sini ya. Nah, seperti ini. Kemudian untuk minusnya, untuk kabel hitamnya, ini nanti supply 4 volt atau 5 volt ya, memakai kabel ini di sini ya, di elko. Nah, seperti ini elkonya lepas bro. Oke, seperti ini. Mungkin sampai sini sudah jelas ya. Nanti kalau kurang jelas bisa ditanyakan di kolom komentar ya. Untuk skema nanti ada ya. Untuk skema sekadarnya nanti ada di akhir video. Dan untuk revisi nanti saya akan membuat lagi jika ini banyak yang menyukai ya. Saya akan membuat revisi dengan memakai PCB bolong ya. PCB bolong seperti ini nanti saya masukkan ke dalam multitester. Biar nanti pengukurannya bisa terlihat di displaynya ini. Oke, itu untuk video selanjutnya. Oke, ini sudah siap, tinggal kita coba ya, Oke, untuk supply-nya kita bisa menggunakan beberapa alternatif. Bisa baterai HP, bisa dengan baterai bekas ini, daleman laptop atau daleman power bank. Bisa juga memakai ini charger HP ya, yang kita buntung kepalanya seperti ini biar gampang. Ini kabelnya yang sudah rusak, kalau yang bagus kan sayang ya. Oke, sekarang kita akan mencobanya memakai ini charger HP dulu ya. Saya nyalakan dulu charger HP-nya. Nah, kita ukur di sini. Kita ukur charger HP-nya. Ada berapa volt? Oke, kita ukur dulu. Oke, ini ada 5 volt. Oke ya. Kemudian kita sambung ke sini. Dan untuk minusnya ke sini. Oh ya, saya lupa kawan. Kita siapkan dulu ini ya, probe-nya. Ini bekas probe tester untuk mengukurnya biar lebih mudah ya. Kita pasang di sini untuk probe-nya. Untuk minus tetap di sini ya. Bisa di sini. Jadi untuk minusnya semua ke emitor ya. Ke emitor transistor atau input minus. Kemudian untuk plusnya ini, untuk plusnya kita solder ke sini ya. Nah, sini resistor 1K ini untuk outnya. Jadi nanti hasilnya ini bisa mengukur lampu 2 renteng, 3 renteng ataupun 1 biji, 1 buah mata kancing bisa ya. Ini sudah auto ya, auto pol, aman ya, tidak akan merusak lampu. Oke, ini sudah saya siapkan untuk probe-nya. Untuk probe-nya sudah saya siapkan. Kemudian saya colokkan lagi ininya. Oke, saya ukur dulu untuk inputnya 5 voltnya. Oke, 5 volt. Kemudian outnya kita coba ukur dulu ya. Kita coba ukur untuk minnya di sini, untuk plusnya di sini.
Nah, ini sudah terukur sekitar 60 volt ya. Berarti sudah bisa mengukur. Kita coba langsung. Kita coba untuk mengetes ini ya. Lampu backlight ya. Lampu backlight polytron. Kita coba ukur lampu backlight polytron ini. Kita coba satu batang dulu. Min, plus. Nyala sob, terang ya, nyalanya terang ini karena di atas juga ada lampu yang terang. Oke, ini untuk satu batang nyala ya. Kemudian untuk satu buah bisa, untuk satu mata kancing juga bisa. Nah, untuk satu mata kancing bisa, dua mata kancing, tiga mata kancing bisa ya. Untuk dua batang mungkin bisa juga. Dan terangnya sama ya, antara pengukuran satu batang dengan satu mata kancing hasilnya sama. Dan ini sudah auto ya, sudah auto ya. Jika kita coba di sini, coba langsung pakai tester dulu ya. Ini benar tidak auto, takutnya ntar ngerusak lampu katanya. Nah, ini kita ukur di sini outnya min. Nah, ini terukur 25 volt ya. Oke. Kemudian kalau untuk satu batang, satu mata kancing ya, kita ukur di sini outnya. Nah, ini sekitar 3 volt kurang lebih ya. Oke, ini saya memakai adaptor. Kemudian akan saya coba memakai baterai ya. Memakai baterai nih. Bekas power bank. Untuk minus tetap ke sini. Dan untuk plus kita ke sini. Oke, kita ukur dulu untuk inputnya. Berapa ini baterai power bank? Di sini terukur 4,3 volt. Oke, kemudian kita ukur outnya di sini. Berapa hasil dari 4,3 volt ini? Kita ukur ya. Outnya hampir sama, sekitar 60 volt ya. Hampir sama dengan menggunakan charger HP. Kemudian kita coba untuk mengukur lampu lagi. Sini. Masih menyala ya. Masih menyala untuk satu batang. Satu mata kancing. Bisa, dua mata kancing bisa, tiga bisa. Oke, ternyata berhasil sob. Oke, kita cukup coba pakai ini sama charger HP cukup ya. Dan sudah saya coba ini untuk memakai 12 volt, diusahakan jangan karena akan terlalu panas. Dan ini tidak panas sob. Kalau pakai 5 volt ini transisornya tidak usah pakai pendingin. Ini tidak panas sob, tidak panas. Aman ya, aman, tidak panas sama sekali. Oke, mungkin untuk tutorial kali ini perakitan alat tester backlight cukup sampai di sini dulu ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi kawan-kawan teknisi yang belum bisa ya, daripada kita beli alat tester backlight yang harganya bisa ratusan ribu ya, bisa ratusan ribu. Nah, ini untuk skema coret-coretnya asal-asalan seperti ini saja ya. Seperti ini aja untuk coret-coretnya ya. Oke, jika dirasa bermanfaat silahkan di like, di komen, di subscribe ya channel saya biar saya lebih bersemangat untuk membuat konten-konten berikutnya yang mudah-mudahan bisa bermanfaat terutama bagi para teknisi ya yang masih belajar seperti saya. Dan nanti saya akan membuat revisi keduanya untuk tester ini. Saya akan include, saya masukkan ke dalam multitester ya. Nanti akan saya taruh di dalam sini. Nanti untuk display pengukurannya akan muncul di sini. Oke, sekian, semoga bermanfaat. Akhir kata dari saya Nadine Elektro. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu.